Pangkat. Bahkan dari SD ya, SD dan SMP juga ini udah kita pelajari. Jadi kita ulangi aja. Definisi dari bilangan berpangkat, misalnya A pangkat N. Bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya, teman-teman. Jadi kalau A pangkat N ini berarti A kali A sebanyak N faktor. Jadi dikalikan sebanyak N kali gitu. Nah, berikutnya ada istilah yang perlu teman-teman ketahui masalah bilangan berpangkat ini. Perhatikan bentuk A pangkat N ini. A ini adalah angka yang dipangkatkan, teman-teman. A ini adalah angka yang dipangkatkan, itu biasa disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sekali lagi ingat, kalau saya mengatakan bilangan pokok atau basis, itu berarti bilangan yang dipangkatkan. Lalu N ini adalah eksponen atau pangkat. Gampang ya? Contohnya, misalnya 3 pangkat 4, berarti basisnya berapa? Ya, basisnya jelas di sini adalah 3 dan 4 adalah pangkatnya atau eksponennya. 3 pangkat 4 itu artinya berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali gitu. Nilainya berapa? Ya, 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 lagi 81. Ingat, 3 pangkat 4 adalah 81. Jangan jawab 3 pangkat 4 12 ya. Hati-hati ya. 3 pangkat 4 adalah 81. Lalu gimana kalau basisnya negatif seperti ini? Negatif 2 pangkat 3, ya sama aja. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif kali negatif itu positif ya. Lalu dikalikan lagi negatif, maka jawabannya adalah negatif, teman-teman. Negatif berapa? 8. Lalu contoh lagi, kalau basisnya pecahan, sama aja. Misalnya setengah pangkat 4, berarti setengah dikalikan sebanyak 4 kali. Berapa? 1/16. Oke, ini adalah konsep dari bilangan berpangkat. Ingat, bilangan berpangkat itu sama aja dengan bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Sekarang kita mulai dari sifat bilangan berpangkat positif terlebih dahulu. Sifat yang pertama, kalau teman-teman menemukan bentuk perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, ya, misalnya A pangkat M kali A pangkat N, kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa teman-teman jumlahkan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat, basisnya harus sama, baru sifat ini bisa kita gunakan. Contoh, kita akan menyederhanakan bentuk ini, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ini kan basisnya sama-sama 3 kan? Maka ini nilainya sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 atau 3 pangkat 5. Nah, gampang kan? Sekarang kita akan coba buktikan tanpa menggunakan sifat ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu kan berarti 3 kali 3 sebanyak 2 kali kan? Lalu dikali 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada 3 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Maka ini sama aja dengan 3 pangkat 5. Sama kan hasilnya? Ya enggak? Nah, sekarang kita lanjut ke sifat kedua. Kalau tadi bilangan berpangkat dikalikan yang basisnya sama itu pangkatnya ditambah. Sekarang kalau dibagi ya, kalau ada pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Ini sama aja dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2 atau 5 pangkat 4. Kita coba buktikan. 5 pangkat 6 berarti 5 dikalikan sebanyak 6 kali. Dan 5 pangkat 2 itu berarti 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, sekarang lihat bagian atas dan bawah. 5 dibagi 5 itu kan 1. 5 dibagi 5 itu 1. Jadi kita peroleh 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali atau 5 pangkat 4. Terbukti kan? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa teman-teman kalikan. Contoh, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, ini nilainya sama aja dengan 5 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya, 5 pangkat 6. Kita coba buktikan. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama aja dengan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Sementara 5 pangkat 2 sendiri itu adalah 5 kali 5. Ya enggak? Jadi 5 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5 sebanyak 3 kali ya. Nah, di sini ada 5 yang dikalikan sebanyak 6 kali.
Jadi ini sama aja dengan 5 pangkat 6. Hasilnya sama, maka ini terbukti. Sifat ini terbukti. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Kalau ada perkalian lalu dipangkatkan, isi yang ada di dalam kurung ini masing-masing harus teman-teman pangkatkan pangkat yang sama ya. Contoh, misalnya 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka semua yang ada di dalam kurung ini harus dipangkatkan 4 teman-teman. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 dan 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Sekarang ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Ini pangkatnya kita kalikan berdasarkan sifat ini. Jadi ini 3 pangkat 2 kali 4 itu 8. Dan ini 5 pangkat 3 kali 4 itu 12. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, sifat ini hampir sama dengan sifat yang tadi. Kalau tadi kan kalau ada perkalian dipangkatkan, semua yang ada di dalam kurung ini teman-teman pangkatkan. Begitu juga untuk pembagian, misalnya A dibagi B dipangkatkan N, maka semua yang ada di dalam kurung ini harus dipangkatkan N. Jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, misalnya teman-teman akan mencari 2/3 dipangkatkan 3. Ini nilainya akan sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. 8/27. Ya. Oke, nah itu sifat eksponen untuk bilangan berpangkat positif. Lalu gimana kalau pangkatnya 0 atau negatif? Nah ini ada sifatnya lagi teman-teman. Untuk bilangan yang berpangkat 0, berapapun basisnya, ya, berapapun nilai A, asal A itu bilangan real dan tidak 0, maka hasilnya adalah 1. Ingat, berapapun basisnya selain 0 dan basisnya real, kalau dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Ingat ya. Kemudian untuk pangkat negatif, kalau A pangkat negatif N itu sama aja dengan 1 per A pangkat positif N. Dengan A bilangan real, A-nya tidak 0, dan N-nya adalah anggota bilangan bulat. Oke, ini sebaiknya teman-teman catat, harus teman-teman ingat. Nah, sekarang untuk bilangan berpangkat pecahan. Untuk bilangan berpangkat pecahan, untuk sifat-sifatnya itu sama aja dengan pangkat positif yang tadi ya, berlaku juga sifat-sifat yang tadi. Cuman ada tambahan. Misalnya teman-teman menemukan A pangkat M per N, bentuk pecahan pangkatnya, ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi A pangkat M per N ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, ini menjadi pangkat dan N ini menjadi indeks pada akarnya. Nah, bentuk akar sendiri akan kita pelajari di video lain nanti. Oke, itulah definisi dari bilangan berpangkat atau eksponen dan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan coba bahas beberapa contoh soal. Oh ya, sebelum saya lanjut bahas beberapa contoh soal, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama kami dengan kantor pilihan, silakan teman-teman gabung dengan bimbel online kita, MATLAB. Untuk lebih jelas, silakan lihat Instagram Bank Soal Matematika atau hubungi kami melalui nomor WhatsApp berikut ini. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal yang pertama. Tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. Yang A, 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat P. Kita coba jawab yang A dulu ya. Nah, untuk soal sejenis ini, pastikan teman-teman membuat ruas kiri dan kanan itu harus bilangan berpangkat yang basisnya sama. Sekali lagi, ingat, jadikan basisnya itu sama ya. Untuk yang A, ini kebetulan basisnya udah sama teman-teman. Basisnya sama-sama 3 ya. Kita gunakan aja langsung sifat eksponen. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Misalnya A pangkat M dipangkatkan N. Pangkatnya diapain coba? Pangkatnya itu kita kalikan ya. M kali N gitu. Jadi berdasarkan sifat ini, maka kita peroleh 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 itu menjadi 3 pangkat 4 kali 2. Berapa? 8 ya. Sama dengan ruas kanan itu 3 pangkat P. Nah, sekarang teman-teman lihat, ruas kiri dan kanan itu basisnya udah sama-sama 3. Kalau basisnya udah sama, kita tinggal lihat pangkatnya aja. Pangkat sebelah kiri itu 8, dan pangkat sebelah kanan itu P. Jadi 8 sama dengan P otomatis. P sama dengan 8. Jadi jawabannya P sama dengan 8. Oke, sekarang kita bahas soal yang bagian B-nya. Caranya sama, kita jadikan ruas kiri dan kanan itu basisnya sama ya. Dan di sini kebetulan basisnya udah sama-sama B. Kita gunakan sifat eksponen. Jika ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, misalnya A pangkat M kali
A pangkat N, pangkatnya diapain coba? Pangkatnya itu kita jumlahkan. Jadi A pangkat M tambah N. Nah, berdasarkan sifat ini, maka pada ruas kiri B pangkat P kali B pangkat 5 itu adalah B pangkat P tambah 5. P tambah 5 sama dengan ruas kanan B pangkat 9. Nah, ini kan basisnya udah sama-sama B kan. Sekarang kita lihat pangkatnya aja teman-teman. Pangkat di kiri itu P tambah 5 sama dengan pangkat sebelah kanan itu 9. Berapa dijumlahkan 5 hasilnya 9? Berapa coba? Jelas P-nya 4 ya enggak? Atau bisa juga P itu adalah 9 dikurangi 5. Maka P-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah nilai P untuk soal yang bagian B. Sekarang kita bahas bagian C. 3pi pangkat P sama dengan 27pi pangkat 3. 3pi dipangkatkan P sama dengan 27pi pangkat 3. Nah, untuk soal bagian C ini saya akan merubah ruas kanan aja teman-teman. Kita jadikan ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Basisnya di kiri kan 3pi. Maka ini kita jadikan 3pi juga. Nah, saya ubah yang 27 ini. 27 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 3, ya enggak? 3 pangkat 3 kali pi pangkat 3. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat ini. Kalau ada perkalian A kali B misalnya dipangkatkan M, itu kan masing-masing di dalam kurung ini dipangkatkan kan? A pangkat M kali B pangkat M. Maka bagian sini, ini kan pangkatnya sama-sama 3 teman-teman. Nah, pangkatnya itu bisa kita keluarkan. Jadi 3pi dalam kurung ya, pangkatnya adalah pangkat 3. Ruas kiri kan tadi 3pi pangkat P kan? 3pi pangkat P. Nah, teman-teman lihat ruas kiri dan ruas kanan itu basisnya udah sama-sama 3pi. Maka pangkatnya P sama dengan 3. Gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut soal kedua. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal kedua. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut ini. Di sini ada 4 bentuk dan saya mulai dari yang A dulu ya. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Oke, kita akan menyederhanakan bentuk ini teman-teman. Nah, untuk menyederhanakan bentuk ini, teman-teman boleh menyederhanakan dulu yang ada di dalam kurung, atau bisa juga teman-teman langsung mengalihkan dengan pangkat yang ada di luar ini. Pangkatnya langsung dikalikan boleh. Nah, tapi saya akan mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Kita sederhanakan dulu yang ada di dalam kurung. Teman-teman perhatikan, di sini ada yang basisnya sama, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Ingat, sifat eksponen kalau ada pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pangkatnya diapain? Pangkatnya itu kita kurangi, ya enggak? M dikurangi N. Maka 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 berapa? 1 kan? Nah, untuk pangkat 1 ini pangkatnya boleh teman-teman tulis atau boleh juga enggak. Oke? Nah, sekarang untuk yang basisnya 3, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 6 dikurangi 2, 4. Dipangkatkan lagi 3 ya. Nah, gunakan sifat eksponen kalau ada perkalian teman-teman. A kali B lalu dipangkatkan ya. Semua yang ada di dalam tanda kurung ini ya, teman-teman pangkatkan. Jadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi semua yang ada di dalam tanda kurung ini teman-teman pangkatkan 3. 2 pangkat 1 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 1 kali 3 gitu kan. Kemudian 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 menjadi 3 pangkat 4 kali 3, 12. Nah, kalau kita udah peroleh seperti ini kan basisnya beda. Berarti udah nggak bisa kita apa-apain lagi teman-teman. Jadi jawabannya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 12. Ini sudah cukup sederhana. Oke, sekarang kita coba bahas bagian B. A pangkat 3 kali A pangkat 4, kemudian dipangkatkan 2, lalu dibagi A pangkat 7, kemudian dipangkatkan 5. Saya coba sederhanakan bagian sini dulu, karena ini basisnya sama-sama A. A pangkat 3 kali A pangkat 4, basisnya sama dikalikan, berarti pangkatnya diapain coba? Pangkatnya itu kita jumlahkan, 3 tambah 4, 7 gitu ya. Kemudian dipangkatkan 2, lalu dibagi A pangkat 7, lalu dipangkatkan lagi 5. Nah, kita sederhanakan lagi bagian ini. A pangkat 7 dipangkatkan 2.
bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kita kalikan. Jadi A pangkat 7 kali 2, 14 dibagi A pangkat 7 lalu dipangkatkan 5. Nah, sekarang kita sederhanakan bagian ini. A pangkat 14 dibagi A pangkat 7, basisnya sama-sama A. Kalau dibagi, pangkatnya itu kita kurangi. A pangkat 14 dikurangi 7, 7 lalu dipangkatkan 5. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kita kalikan. Jadi A pangkat 7 kali 5, 35. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Gampang kan? Kita coba bahas bagian C. 4A kuadrat dipangkatkan 0 dikurangi 3B pangkat 0 dibagi 2. Ingat, berapapun basisnya selain 0, kalau dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1, teman-teman. Jadi bagian sini, ini nilainya adalah 1. Ya. Jadi berapapun A-nya, kalau dipangkatkan 0, ini pasti 1. 1 dikurangi. Tapi pada bagian sini, 3B pangkat 0, teman-teman perhatikan. Yang pangkat 0 itu hanya B-nya saja, 3-nya tidak termasuk. Jadi 3 kali B pangkat 0 itu 1. Ingat ya, 4A kuadrat pangkat 0 berarti keseluruhan basisnya itu ini, 4A kuadrat. Tapi beda dengan yang ini, 3B pangkat 0 berarti basisnya adalah B saja. Yang dipangkatkan 0 itu hanya B-nya saja. Beda ya. Kemudian kita bagi dengan 2. Sama dengan 1 dikurangi 3 kali 1 itu 3 dibagi 2. 1 dikurangi 3 negatif 2 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Gampang banget. Oke, sekarang kita bahas yang D. Yang D, 3M kali 3M kuadrat dipangkatkan 2 dibagi 3 pangkat 11 kali M kuadrat lalu dipangkatkan 3. Oke, seperti biasa saya kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ini 3 pangkat 1 teman-teman. Ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 1. Berarti kalau dikalikan 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 itu kan 3 pangkat 2, ya enggak? 3 pangkat 2. Kemudian M-nya ini M pangkat 1, lalu yang kanan ini M pangkat 2. M pangkat 1 kali M pangkat 2 berarti kan M pangkat 3 gitu. Lalu dipangkatkan 2. Kemudian bagian penyebutnya itu 3 pangkat 11 kali M pangkat 2. M pangkat 2 lalu keseluruhan ini dipangkatkan 3. Sama dengan kita selesaikan dulu bagian sini, bagian atas ini. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kita kalikan ya. Jadi 3 pangkat 2 kali 2 4. Lalu M pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti 3 kali 2 6. Lalu bagian bawahnya 3 pangkat 11 kali M kuadrat lalu dipangkatkan 3 ya. Nah, di sini ada yang basisnya sama-sama 3. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 11. Kalau dibagi pangkatnya itu kita kurangi menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 11. Berapa? Negatif 7. Lalu kali M pangkat 6 dibagi M pangkat 2. 6 dikurangi 2. 4 lalu dipangkatkan 3. Jadi kita peroleh 3 pangkat negatif 7 kali 3 negatif 21. Lalu M 4 kali 3 12. Nah, di sini ada bilangan yang berpangkat negatif ya. Kita gunakan sifat eksponen kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat positif N. Jadi biar ini pangkatnya positif kita pindahkan ke bawah ya. Ini menjadi per 3 pangkat positif 21. Nah, ini kan udah positif kalau yang M. Berarti kita simpan di atas. M pangkat